Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita boleh berjumpa dalam program Sapa Merauke di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Frankie Wohel dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan hewan kurban. Ini tentunya dalam suasana menjelang Idul Adha dan kita akan berbincang dengan Dr. Hewan Akmalinda Nugroho. Kesehariannya merupakan seorang dokter hewan di Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan juga Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Nah, langsung saja kita sapa Dokter Hewan Akmalinda. Apa kabar nih, Bu Dok? Pagi Kakak Frankie. Sehat ya? Sehat. Hewan-hewannya sehat? Sehat dong. Okay. Kalau jadi hewannya harus sehat supaya dokternya juga sehat. Oh gitu ya. Karena kalau hewannya sakit, dokternya juga yang repot. Oh kan? gitu ya. Dan akhirnya dokternya sakit, hewannya nggak bisa diperiksa sehat atau sakit ya. Sekali, iya. Oke. Nah, ini berbicara tentang kurban ya, sesuai dengan topik kita. Salah satu hewan atau binatang ya yang ada di dalam mindset kita adalah kalau dengerin kata kurban, kalau tidak sapi, kambing, ya kan? Nah itu adalah binatang atau hewan yang memang sangat identik sekali dengan kurban, dan kurban pun juga harus mendapatkan hewan yang benar-benar sehat. Nah, bagaimana nih Bu Dokter menjelang Idul Kurban? Apa saja kesiapan dokter hewan nih dalam memastikan bahwa hewan-hewan yang disembelih ini adalah hewan-hewan yang sangat sehat, lebih terkhusus lagi di tempat kerja di dinas terkait. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada masyarakat Kota Merauke. Saya perkenalkan Dr. Hewan Linda dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan. Menyampaikan salam juga dari Ibu Kepala Dinas, Ibu Marta Bayu. Mohon maaf kalau beliau tidak bisa ikutan hadir karena sedang bertugas di luar kota, mengikuti tentang pembahasan tentang inflasi seperti itu. Jadi memang untuk persiapan hewan kurban ini kan hari besar ya Kakak ya. Hari besar umat Islam terutama. Nah, tentunya pasti umat-umat Islam di luaran sana, masyarakat Kabupaten Merauke pengennya mencari sapi ataupun kambing yang pastinya sehat seperti itu. Jadi kami sendiri dari Dinas Peternakan memastikan, jadi kalau semisal ada hewan yang ingin dibeli gitu oleh pembeli, oleh si pengkurban, mereka minta persyaratan dari kami yaitu surat keterangan kesehatan hewan. Nah, surat keterangan kesehatan hewan ini nanti ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang. Tapi karena luasnya Kabupaten Merauke ini tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Ada yang namanya paramedik veteriner. Nah, kami meminta tolong kepada teman-teman paramedik nanti dilakukan pemeriksaan fisik tuh, mulai dari mata, terus telinga, mulut, sampai ujung kuku. Seperti itu, apakah sapinya ada pincang, kebutaan, atau ada leleran gitu, seperti ingus ya, mohon maaf. Itu bisa. Nanti Pak Mantri yang melaporkan ke kami, Dok, kondisi sapinya kayak gini-gini, nggak ada gatal, sehat. Oh iya, oke. Berarti diterbitkan yang namanya SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Baik, berarti setiap mereka yang akan menjual sapi atau hewannya itu sudah punya kesadaran ya untuk selalu membawa ke dinas begitu? Iya, masyarakat sudah awam sih dengan surat kesehatan hewan itu. Jadi memang mereka kan pengennya sapinya yang dibeli atau kambingnya yang dibeli yang terbaik ya. Jadi kalau misal ada gatal-gatal ataupun malas makan sedikit aja, oke ini kok malas makan hewannya, oh ya biar dilihat dulu. Berarti gimana nih kalau dokter sendiri memastikan kalau hewan ini adalah hewan yang sehat dan bebas dari penyakit secara umum saja secara ya, fisik, yang bisa kita tangkap gitu? Jadi dilihat secara fisiknya, kondisi tubuhnya kurus atau tidak. Jadi kalau normalnya itu ada yang namanya BCS atau Body Conditioning Scoring. Berarti badan scoring badan, ya. Jadi layaknya untuk sapi ataupun kambing yang dikurbankan tidak terlihat tulang rusuknya. Seperti itu. Orang Merauke bilang krempeng. Tidak busung lapar sapinya. Tidak krempeng, tidak kurus ya. Yang pertama itu dulu, gitu, karena kan kita lihat nih performa
ternaknya. Oke. Kalau kurus sendiri kan apa kita tega sih jadiin dia sebagai hewan kurban kan? Nggak laku seperti juga itu. Iya, hewannya nggak ya. laku. Oke, baik. Terus yang kedua dilihat pincang atau enggak kakinya. Jadi kalau dia jalannya Berarti berjalannya suruh si pincang, sapinya jalan? iya, Oh, Pi, jalan Pi, jalannya gitu ya. pincang. Siap. Dituntun gitu kan, dituntun sapinya dilihat, atau kalau di kandang dia mungkin kok tiduran terus, nggak mau berdiri, disuruh berdiri nggak mau. Nah itu, sapinya lemes nih, berarti kan udah 3 poin. Kurus, tidak pincang, kemudian lemas, tidak lemas ya, jadi aktif. Sapinya harus aktif, kambingnya harus aktif, gitu. Terus matanya jernih. Jadi seperti manusia ya, iya. kalau matanya tidak jernih berarti ada penyakit. Ada kabut atau ya kayak manusia itu mungkin bisa dibilang kayak katarak atau kabut-kabut itu ya. Dilihat matanya jernih, tidak keluar air mata. Karena kalau keluar air mata itu bisa jadi indikasi bahwa ternak tersebut mengalami cacingan. Tapi kan bisa juga dia mau menangis kan? Dia bersedih karena karena mau dipotong ya. Baik, Enggak, dia senang karena dia menjadi hewan pilihan. Hewan pilihan ya, siap. Jadi dia menangisnya bahagia harusnya. Baik. Berarti memang itu dari ciri-ciri yang terlihat dari luar ya. Iya, tetapi kalau memastikan penyakitnya, itu ada alat khusus atau seperti apa proses pemeriksaannya? Iya. Jadi memang kalau terutama untuk hewan kurban yang mau dikirim ke luar Kabupaten Merauke. Jadi Kabupaten Merauke ini populasi sapinya, ternaknya itu cukup besar se-Pulau Papua ya, bisa saya bilang. Jadi memang sebagai pemasok untuk keluar sana. Betul. Ke Asmat, ke Bovendigul, Papua Selatan. Iya, Bovendigul, Mapi. Malah pernah ke Timika, saya pernah tahu. Iya, betul. Permintaan waktu tahun berapa itu? Betul. 200 ekor kan ke Timika. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu nanti diambil sampel darah. Sampel darah sama sampel feses atau kotoran dari sapi tersebut gitu. Nanti dari sampel darah dilakukan pemeriksaan yang namanya brucellosis. Atau namanya istilah awamnya itu keguguran di sapi gitu. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan manusia ya, sama-sama makhluk hidup ya. Iya, jadi yang diperiksa yang minimal ambil darah gitu ya. Alat darah sapi dengan darah kambing dan darah hewan lainnya itu sebenarnya sama. Sama. Dengan manusia juga sama peralatannya. Oke, baik. Apa yang harus diperhatikan untuk memastikan hewan yang akan dikurban ini benar-benar sehat? Yang paling harus diperhatikan. Bagusnya sih itu tadi dikonfirmasi dengan hasil lab ya. Dipastikan sapinya tidak cacingan. Cacingan itu nanti dilihat tuh sampel fesesnya ada telur cacing kah atau bahkan ada cacingnya. Atau kalau misal cacingannya udah parah ditemuin cacing di kotoran sapinya itu, kotoran kambingnya gitu. Gitu sih Kakak. Baik. Kalau dokter hewan sendiri banyak di Merauke? Kalau dokter hewan sendiri, kami kan ada perhimpunan yang namanya PDHI, PDHI Papua Selatan, itu kurang lebih anggotanya sekitaran 20 orang. Tapi sayangnya untuk di dinas kami, DKPPKH hanya berdua saja. Jadi lumayan repot ya? Iya. Menangani berapa jumlah dalam satu kali periksa, apalagi jelang kurban? Sampai ribuan? Sampai ribuan, iya. Hati-hati. Karena harus berkeliling ke masjid-masjid juga nih. Tanggung jawab ya, jangan sampai ada yang lolos, yang sakit, dokternya lagi yang kena ya. Ternyata kan baik. Hewan kurbannya tidak layak nih. Baik, siap, hormat. Nanti kita lanjut lagi ya. Tentunya kita juga pengen tahu tips dari Ibu Dokter ya, untuk bagaimana kita bisa punya bukan keahlian juga ya, tapi kita bisa lebih jeli melihat, oh ini hewan yang sehat dan hewan yang tidak sehat, apalagi untuk kurban ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Merauke. Menjaga kesehatan hewan kurban di Kompas TV Independen Terpercaya Sapa Merauke bersama Dr. Hewan Akmalinda Nugroho. Ini menarik sekali kalau berbicara tentang memastikan hewan itu sehat ya, karena jarang pekerjaan itu dijumpai oleh kita ya, karena kan kita sering meriksa tuh tubuh kita sendiri ya. Hanya mereka yang mungkin para peternak saja yang sering memeriksa hewan. Apa tips yang bisa membuat
masyarakat umum atau awam ataupun juga mereka yang memang menjadi seorang peternak bisa melihat dan menyimpulkan kalau hewan mereka ini adalah hewan kurban yang sehat. Begitu tipsnya. Tips buat memilih, ya. Peternak ataupun pembeli berarti. Betul sekali. Kalau untuk peternak sih pastinya saya rasa peternak di Kabupaten Merauke udah cukup pintar-pintar, apalagi mereka kan melihat hewannya setiap hari. Betul. Jadi kalau ada perubahan pola makan aja, perubahan aktivitas, pasti mereka ngeh gitu. Oh, tapi kadang kendalanya peternak itu melaporkannya di saat kondisi hewan sudah agak kritis. Jadi untuk penanganan medisnya pun ya seharusnya semakin peternak melaporkannya cepat, pasti tingkat kesembuhannya semakin bagus nih, gitu. Cuma ya itu, disayangkannya juga sudah kayak, Dok sudah 5 hari nih nggak mau makan. Coba bayangin, Kakak bayangin 5 hari tidak makan, apa tidak gemetaran? Benar-benar. Ya kan? Tidak mau minum, jadi ya itu kalau bisa kami dari petugas kesehatan hewan mau berpesan kepada peternak kalau bisa kalau ada perubahan sedikit tentang kebiasaan dari si ternaknya segera dilaporkan saja supaya tingkat kesembuhannya juga bagus gitu kan, tidak merugikan peternak juga, karena kan kalau misal satu ternak mati otomatis terjadi kerugian ekonomi seperti itu. Jadi memang dilihat nafsu makannya bagus atau tidak gitu, terus dia bersih nggak ternaknya, itu juga menjadi indikator tuh, karena ternak yang sehat tuh kadang dia risih sendiri juga kalau badannya kotor, jadi pasti dia ngebersihin, entah itu apa ya, ngibas-ngibasin ekornya atau ya kayak gitu. Kalau kucing ngejilatin badannya, mandi itu bagi kucing itu mandi sendiri, grooming namanya. Jadi kemudian apa ya, kalau dilihat itu tadi balik dari jalannya dia ngerasain pincang atau enggak. Kalau ada pincang kan berarti ada masalah di alat geraknya, di kaki-kakinya, atau ada diare. Diare itu jadi indikator penting. Kalau dilihat kotorannya mencret gitu, terlalu encer, nah apakah ada salah makan gitu. Berarti si gembala sapinya ini atau para peternaknya ini dia harus bisa sedikit menjadi dokter juga ya, tahu dokter, sedikit menjadi dokter juga ya, tahu minimal normalnya gimana sih, kotoran yang kambing yang normal kan bulat-bulat kecil tuh. Betul. Nah kalau mencret, nah itu pasti mereka melaporkan ke kami. Kalau bisa jangan berhari-hari. Iya, jangan berhari-hari, jangan sampai udah nggak mau makan semingguan gitu, udah susah juga buat ditolongin kan. Betul. Tapi kalau kita yang mau membeli, kita harus mengenal dari apa? Memilihnya. Sama juga ya minimal ya. Tadi gemuknya cukup nggak, tulang rusuknya kelihatan atau enggak gitu. Terus ya kalau rata-rata sih kalau saya perhatikan pembelinya fokusnya di situ, bobot ternak. Baik. Tadi dokter bilang kan gemuk atau sehat ya. Tetapi ada juga kan sapi atau kambing yang memang montok lah, sehat begitu kita lihat secara visual ya. Tetapi ada cacing gitu, ada cacing hati. Nah, apa penyebabnya dan apakah banyak kasus itu di Merauke? Oke, kita membahas tentang cacing hati. Jadi memang cacing yang tinggalnya di hati ya. Cacing yang dia memang hidupnya mencari makannya itu di hati. Gitu. Kenapa bisa? Jadi cacing itu ada cacing pencernaan, kalau tingkat lanjut cacing hati. Tapi beda spesies cacingnya. Gitu. Kalau cacing pencernaan berarti dia tinggalnya di usus sapi. Nah, itu mencuri nutrisi-nutrisi. Jadi meskipun sudah dikasih hijauan rumput yang baik, bahkan dikasih dedak ataupun konsentrat, sumber protein atau dan serat hijauannya terpenuhi, tapi ada cacingnya, dia otomatis terserap lumayan banyak oleh si cacingnya itu. Jadi nutrisinya bukan lari ke badan, ke cacing, ya. Kemudian ada yang namanya cacing hati. Jadi cacing hati ini dia diperantarai oleh yang namanya siput bekicot, itu mungkin Kakak tahu yang keong-keong itu. Tahu. Nah, telur cacing kemudian dia menetas di air, larvanya. Yang warna pink itu ya, bukan ya? Nah, itu kalau itu telur bekicotnya. Telur bekicotnya. Bukan telur cacingnya. Kalau telur cacingnya susah ya kalau ngomong secara kasat mata nggak kelihatan ya. Susah ya ngomong sama dokter hewan ya, dia lebih paham tentang hewan ya. Oke, lanjut dok. Jadi nanti larva muda dari si
cacing hati ini masuk dan berkembang di tubuh siput air atau bekicot itu tadi. Oh. Nah, nanti bekicotnya setelah mengeluarkan kotoran, dia berubah jadi telur dewasa tuh. Dia metamorfosis gitu lah, kurang lebih ya, kayak bisa dibayangkan kayak metamorfosis yang paling umum kita dengar kan kayak kupu-kupu gitu kan. Nah, ini tentang metamorfosisnya cacing hati. Jadi nanti si bekicotnya mengeluarkan kotoran. Nah, di dalam kotoran bekicot itu nanti ada telur cacingnya. Telur cacing yang sudah bermetamorfosis menjadi larva dewasa. Tadi kan larva muda, larva dewasa. Larva dewasa ini yang nanti menginfeksi itu. Bisa ke manusia, bisa ke sapi. Oh, berarti kan bahaya juga kalau manusia yang makan sapi yang tidak sehat, maka bisa ke kita juga ya. Betul. Bisa sampai sama sih kurang lebih dia, jadi kalau sudah sampai fase akut itu bisa menyerang ke sistem empedu dan hati, jadi merusak hati juga bisa di manusia. Jadi bukan hanya di sapinya dia merusak hati sapi, tapi kalau kita makan hati sapi yang ditemukan cacing itu tadi bisa terkena sampai. Berarti memang sapi harus dijaga apa yang dikonsumsi juga, karena itu akan mempengaruhi kondisi dalam tubuhnya ya, termasuk cacing hati itu sendiri ya. Nah, contoh nih sapi ini sudah dipersiapkan untuk akan dikurban, ya kan? Atau mungkin saya nih peternak udah bawa ke RPH ya, udah bawa ke kantor nih untuk diperiksa nih. Berarti apa yang harus dijaga konsumsi dari hewan ini, mulai dari masa persiapan hingga nanti pemotongan atau disembelih ini. Jadi bagusnya sebelum dilakukan pemotongan ternaknya diberikan obat cacing. Obat cacing itu seharusnya diberikan rutin per 3 bulan. Gitu, karena jadi itu juga ya? Iya, kayak manusia kan? Iya. Jadi tapi jenis obat cacingnya berbeda. Iya dong, ya siap. Karena spesies cacingnya berbeda, karena tapi dokter jangan melirik saya seperti itu juga, emang. Aduh, ya saya berasa cacingan juga nih lihatnya nih. Karena kadang pemilik nanya, dok boleh nggak kalau dibelikan obat cacing yang ada di apotik? Oh, nggak bisa Pak, karena spesies cacingnya berbeda. Nah, gimana sih kita tahu kalau sapi kita cacingan? Yang pertama bulunya kusam. Bulunya kusam, kadang kayak jigrak gitu, apa sih? Berdiri. Oke. Normalnya bulunya harusnya mengkilap. Gitu. Kayak pakai Gatsby gitu lah ya. Pomade. Terus selain bulu dilihat badannya kurus atau enggak. Karena tadi kan kalau dia kurus berarti nutrisinya diambil cacing. Jadi otomatis badannya kurus. Terus matanya juga kadang berair. Nah, khusus untuk cacing hati dia ada tambahan. Gejala klinisnya itu ada pembengkakan di bawah submandibula. Submandibula ini bawah rahang. Jadi kayak istilahnya botol jauh. Baik. Iya. Jadi dokter memang harus sepaham, seteliti itu ya. Siapa tuh gemuk aja sapinya, enggak juga ya, tapi harus bisa melihat ya ini ciri-ciri sehat atau memang ciri-ciri yang tidak wajar ya. Jadi memang ada beberapa jenis penyakit yang dia menunjukkan gejala yang spesifik. Seandainya kalau udah kena penyakit, masa persiapan hingga mau disembelih, berarti hewannya harus disembuhin dulu untuk kurban berikutnya gitu ya, mungkin ya. Ditabung dulu aja, disimpan dulu gitu ya. Sayang lagi, dipelihara lagi. Ya. Banyak kasus yang terjadi sejauh ini. Kalau untuk kasus cacing hati sih nggak terlalu banyak. Cuma memang cacing hati ini dia kalau sudah menginfeksi di satu kandang gitu, dia akan menular ke sapi lainnya. Bahkan bisa berakhir ke kematian sapi. Dengan cara apa penularannya? Dari kotoran karena satu kandang namanya, gitu ya? Iya, jadi memang harus dipisahkan. Namanya, bagusnya tuh harusnya punya kandang isolasi. Jadi kalau ada ternak yang sakit, dipisahkan sendirian, jangan digabung. Karena nanti kan bisa menular. Seperti itu. Itu kalau sapi bisa bro, gara-gara kowe itu, saya nggak dipilih nih. Saya jadi tereliminasi nih ya untuk dikurban gitu ya. Siap. Oke, Bu Dokter, nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya ya. Di sesi yang terakhir, bagaimana kita juga tahu kan pasti akan dilakukan namanya penyembelihan, ada sisa-sisa, kemudian juga ada jeroan-jeroan yang tentunya bisa limbah ya, menjadi pencemaran ya. Kita akan kembali sesaat lagi.
Menjaga kesehatan hewan kurban di Sapa Merauke bersama dokter hewan Akmalinda Nugroho. Ya, senang sekali dokter, kita di sesi yang terakhir. Dokter, ini sudah di proses penyembelihan ya. Seringkali kan banyak orang yang mungkin kurang bijak juga nih dalam hal membuang sampah atau limbah dari hewan yang sudah dilakukan pemotongan, jeroan-jeroannya juga nih, bagaimana nih agar tidak mencemari lingkungan juga yang mungkin bisa saja berbahaya untuk hewan lainnya juga gitu. Oke, jadi Kakak Frank ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang di dalam Permentan sendiri, Permentan nomor 114 tahun 2014 mengenai hewan kurban, itu memang sudah diatur untuk penyembelihan hewan kurban memang boleh dilakukan di luar RPH karena kan hari besar. Betul. Jadi bagi masyarakat yang mau memotong di wilayah masjidnya gitu boleh. Nah, tapi ada persyaratannya. Dia harus disiapkan lubang darah itu. Dia di meja pemotongannya itu. Di tanah. Di jadi tanah. Digali lubang. Baik. Digali lubang. Kalau untuk kambing dia ukurannya 50 kali 50 kali 50. Itu untuk 10 ekor kambing. Jadi nanti setelah 10 ekor kambing lubangnya ditutup, lubang baru gitu. Tapi kalau untuk sapi dia untuk ukurannya 50 kali 50 kali 100 per 10 ekor sapi. Karena kan nanti pas saat disembelih itu darahnya akan mancur kan. Betul. Darahnya mancur. Otomatis kalau dibiarkan di tanah begitu saja kan akan mencemari tanah, mencemari lingkungan, nanti mengundang lalat. Jadi polusi ya juga kan? Iya. Jadi polusi. Jadi memang nanti setelah selesai proses penyembelihan kan paling kalau masjid itu tidak banyak lah, paling 5 ekor. 5 ekoran itu udah ini sih udah banyak biasanya, rata-ratanya segitu. Nanti ditutup lubangnya. Bagusnya sih ada beberapa masjid yang memang dia sudah ada kayak lubang sapi tanknya gitu. Jadi nanti diolah. Saya kurang, kayaknya Masjid Bampel setahu saya ada itu ya khusus ya. Jadi memang mereka tidak perlu untuk menggali lubang lagi karena kan sekarang lahan kosong semakin terbatas ya. Nah, makanya itu lebih bagusnya sih kalau masyarakat sekarang nggak pengen ribet, langsung daftar di RPH aja. Kalau RPH sendiri menampungnya banyak? RPH banyak. Sekali eksekusi itu berapa tuh hewannya? Kita pelayanan sampai 3 hari. 3 hari. Kalau dari yang daftar sekarang sendiri, di hari pertama itu sudah 75 ekor. Oh ya? Iya. Kasihan dokter mah petugas yang motong-motong juga ya. Iya, sudah 75 ekor. Kalau nggak salah hari kedua 76, hari ketiga yang agak sedikit. Karena kan memang rata-rata potongnya mayoritas di hari pertama. Hari pertama atau agak-agak jauh sedikit ya. Berarti itu kategori sudah banyak orang yang punya kesadaran harus mending bawa ke RPH saja ya. Iya, karena itu tadi lahan kosongnya sudah terbatas kan. Sedangkan kan untuk proses pentiduran sapinya butuh lahan kosong. Baik. Berarti keuntungannya apa kalau bawa ke RPH? Apa mungkin kita tinggal bawa aja, tinggal nanti ada petugas yang ya udah pasti periksa, mungkin melihat atau mungkin kayak tadi dibiarin dulu beberapa jam sebelum nanti dilakukan. Jadi keuntungannya banyak sih sebetulnya, profitnya kalau potong di RPH ya. Potong di RPH itu jadi otomatis hewannya saat dibawa ke RPH, saat penyerahan itu di RPH diterima hewannya, pasti kami lihat dulu kondisinya secara fisik. Oh oke, layak. Nah setelah dibawa kan mereka bawa alat angkut tuh, biasa pakai pick up ataupun truk gitu ya. Terus harus dipastikan tempat turun dari kendaraannya itu harus ada. Karena kalau misal sapinya dipaksa loncat dari truk atau pickup kan beresiko cacat ya. Sedangkan hewan kurban tidak boleh cacat. Padahal mungkin dari rumahnya, dari ternaknya baik-baik aja, dia baik-baik saja. Pada saat cuma karena mau lompat, dia jadi tidak baik-baik saja. Sayang juga ya. Iya, karena kalau sampai kakinya patah, itu sudah tidak layak lagi jadi hewan kurban. Nah, emang udah bisa dibilang sakit ya? Sudah termasuknya cacat. Cacat. Jadi tidak boleh cacat hewan kurban itu. Harus
benar-benar apa ya, sempurna gitu. Pengaruhnya Secara apa? fisik. Ya mungkin saya penasaran. Pengaruhnya apa kalau minimal dia cuma pencang gitu? Kalau pengaruhnya sih nggak ada, cuma memang itu ada di ketentuan di syariat Oke. Islam seperti itu kakak. Baik, baik. Nah jadi kalau di RPH itu ada tempat penurunannya. Fasilitas ya. Ada fasilitas penurunannya, jadi dipastikan hewan yang dari perjalanan jauh, entah itu dari Jaggebok sana, pastikan masyarakat rata-rata belinya dari sana ya, Betul. dari atas-atas. Itu turun dengan selamat, habis turun nanti mereka istirahat dulu hewannya di kandang peristirahatan. Biar nggak stres juga. Biar nggak stres karena habis perjalanan jauh. Waduh, siap. Okay. Jadi memang harus diistirahatkan 12 jam sebelum proses pemotongan. Baik. Nah, selama proses peristirahatan itu nanti dokter hewan ataupun petugas paramedik memeriksa tuh, namanya pemeriksaan antemortem. Jadi pemeriksaan sebelum penyembelihan. Seperti itu. Nah, nanti setelah kan dia dieksekusi nih, dia diantarnya H-1 misal. H-1 itu dia nggak dikasih makan nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 12 jam itu harus dikasih makan ataupun minum. Minumnya harus selalu tersedia. Itu yang siapin dari RPH juga? Yang siapin dari pemilik ternak. Oh, tapi yang mungkin ini petugas dari medis yang dari RPH ya? Iya, jadi nanti menyediakan rumput, air, kayak gitu. Jadi di kandang peristirahatan pun mereka yang dipotongnya misal hari kedua atau hari ketiga tidak boleh lapar. Jadi untuk solusinya kan karena kami hari pertama aja udah 75 ekor sapi nih. Benar. Jadi kami minta untuk masyarakat yang mau motong hewan kurban di RPH misal hari kedua ngantarnya di hari pertama pemotongan. Jadi H-1 gitu. Pokoknya jangan di hari yang jangan numpuk semua. Contoh saya mau entar nih, ya nggak bisa juga karena selain ada bukan masalah daftar antrinya, tapi kayak tadi harus 12 jam dulu istirahat, ada pemeriksaan dulu, jadi minimal H-1 ya. H-1 diantar ke RPH gitu. Caranya langsung bawa saja atau ada daftar khusus atau bagaimana? Seandainya nih kalau ada yang menyaksikan dia ingin melakukan. Bisa mendaftar paling lambat H-3 sebelum Idul Adha. Bahkan ada kalau yang udah langganan di RPH tuh potongnya dari bulan Januari udah daftar kak. Iya ya? Iya dari bulan Januari. Paling banyak dari tahun ke tahun berapa jumlah? Kalau tahun lalu itu kalau saya tidak salah ingat angkanya 134 ya yang potong di RPH. Totalnya. Jadi memang lumayan banyak. Baik ya, kita berharap ini juga menjadi edukasi ya agar masyarakat ya bisa punya kesadaran juga terutama para peternak yang menjelang kurban, karena tanggung jawab kurban ini, hewan yang dikurbankan ini kan sesuatu yang akan dikonsumsi oleh banyak orang ya. Jadi kalau hewan atau dagingnya sehat, maka kita pun juga yang makan juga sehat gitu kan. Jangan ada istilahnya namanya asuh. Aman, sehat, utuh, dan halal. Asuh halal ya. Asuh gitu ya. Baik. Nah, bisa nggak bagi tips ini? Ini mungkin saya nggak tahu nih masuk dalam pekerjaan dokter hewan nggak. Tapi mengolah dan memasak daging kurban yang baik dikonsumsi. Kalau pasti bisa masak juga kan, Bu Dokter kan? Kalau bisa masak sih mama saya yang bisa masak. Berarti bisa makan aja ya? Saya bisa makan aja. Cocok kita ya. Oke, siap. Tapi mungkin artinya kalau kita lihat bagaimana penanganan paskah setelah dikurban, pengolahan dagingnya. Baik. Kalau untuk pengolahan daging, saran saya sih dimasak secara sempurna. Semisal kayak rebus-rebusan gitu. Mendidih bener gitu ya. Iya. Jadi supaya kalaupun ada ditemukan bibit-bibit penyakit seperti kayak cacing, bakteri, parasit gitu, memang dia akan mati dengan sendirinya karena suhunya sudah mendidih gitu. Jadi nggak bisa tuh yang dibuat kayak steak ala-ala bikin mumpung lagi banyak daging kan bikin steak. Karena steak itu dia kategori dagingnya udah khusus tuh, sapi-sapi khusus, emang sapi-sapi yang perawatannya mahal-mahal lah gitu, wagyu-wagyu gitu kan berbeda. Jadi lapar nih dok ya, iya. Gitu. Terus memang sebelum diolah nanti, sebelum didistribusikan ya lebih tepatnya, nanti petugas akan melihat nih dagingnya layak dikonsumsi enggak.
setelah dipotong ya? Sembelih, ya. Sembelih Setelah itu ya? disembelih nanti Oke. dilihat mulai dari dagingnya, kemudian jeroan. Jeroan itu ada terbagi dua, jeroan Iya. merah dan jeroan hijau. Oke. Dilihat, namanya itu pemeriksaan postmortem. Jadi tadi kan ada antemortem, Ya, ini postnya. Berarti setelah penyembelihan. penyembelihan. Iya. Nanti dilihat dagingnya kualitasnya seperti apa, apakah pucat. Kalau pucat berarti berasal dari sapi yang kekurangan darah, kayak gitu. Oh, yang mungkin tidak terdeteksi saat pemeriksaan gitu ya? Iya, kan nggak bisa kelihatan tuh secara fisik. Baik. Gitu. Terus dilihat hatinya diiris, ada cacing nggak, paru-parunya ada berbusa nggak. Kalau berbusa itu biasa sapinya mengidap radang paru-paru, ataupun bisa TBC. Kalau misal TBC berarti mau nggak mau organ paru tersebut harus diafkirkan, nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh dikonsumsi ya? Karena kalau TBC dia kan bisa menyerang ke kita. Betul juga menular bakterinya gitu. Itu ya. Siap. Berarti intinya daging yang diterima saat keluar ya dari RPH ataupun saat dibagikan kepada masyarakat, kita juga jangan yakin aja ya, tetapi filterisasinya juga di kita sendiri dalam olahan daging itu ya, karena kan yang konsumsi juga kita sendiri ya. Betul. Baik ya. Ini edukasi yang baik sekali sebagai pengingat ya, jangan sampai dapat daging gratis itu langsung masuk saya gitu kan, lumayan gitu. Tapi ingat, setelah berurusan kita dengan dokter hewan, kita harus ke dokter manusia. Kolesterol nanti bisa naik, hipertensi ya. Oke, baik. Dokter, apa nih mungkin imbauan atau ajakan lebih bijak untuk melakukan penyembelihan dan juga mengkonsumsi daging kurban agar kita juga selalu diberikan kesehatan hewannya dan juga kesehatan kita yang mengkonsumsi, sebagai closing statement. Ya, jadi kalau diistilahkan itu ada yang namanya safe from farm to table. Jadi aman mulai dari dia di peternakan sampai ke meja makan kita. Itu penting bukan hanya buat petugas kesehatan hewan, tapi untuk masyarakat juga, untuk keluarga di rumah sendiri juga kan. Jadi penting untuk memperhatikan kualitas daging itu sendiri, kualitas ternak itu sendiri. Karena daging yang aman, sehat, utuh, dan halal itu pasti berasal dari ternak yang sehat juga. Baik. Seperti itu, Kakak. Baik, singkat, padat, jelas gitu ya. Bu Dokter Hewan Akmalinda Nugroho, terima kasih untuk waktunya. Dalam obrolan kita yaitu menjaga kesehatan kurban, ini semoga menjadi pengingat juga buat para peternak, tapi kita juga untuk para pelaku yang terlibat ya dalam kurban dan juga masyarakat yang akan menerima ataupun juga mengolah daging kurban itu sendiri. Sukses buat Bu Dokter, sampaikan salam hangat kami dari Kompas TV Merauke buat Ibu Kepala Dinas ya, Ibu Marta Bayu Wijaya. Tetap semangat dalam melayani masyarakat tentunya. Baik, demikian obrolan kita bersama Dokter Hewan Akmalinda Nugroho, dokter hewan di Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke tentang menjaga kesehatan hewan kurban. Untuk itu bijaklah menjadi peternak, tetapi bijak juga menjadi pembeli dan penikmat daging kurban agar kita selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan kita agar tidak ada pencemaran dari limbah hewan kurban itu sendiri. Saya Frankie Wohel mewakili tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Tetap di Kompas TV Independen Terpercaya, kita ketemu di edisi Sapa Merauke selanjutnya.